Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Handi Susanto, LPSE Provinsi Banten. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara penyedia barang jasa yang terundang pada pengadaan langsung mendaftar pada paket pengadaan langsung. Kali ini akan kita lanjutkan dengan tata cara penyedia mengirimkan dokumen penawaran atau upload penawaran pada pengadaan langsung. Untuk itu kita langsung saja login ke sistem LPSE dengan cara klik login, kemudian masukkan user ID penyedia, lalu masukkan password, pilih penyedia, lalu klik login. Setelah masuk ke dalam sistem sebagai rekanan atau sebagai penyedia, penyedia membuka paket yang sudah didaftarkan dengan cara klik beranda, lalu non-tender, maka paket yang sebelumnya sudah kita daftar, maka akan muncul di sini, tinggal dibuka nama paketnya, maka informasi paket pengadaan langsung akan muncul seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita pastikan bahwa tahapan atau jadwal paket ini adalah upload dokumen penawaran. Ini artinya pada saat ini, jadwal saat ini adalah kita bisa mengirimkan dokumen penawaran. Nah, pada saat mengirimkan dokumen penawaran, apa yang harus kita kirimkan? Yang kita kirimkan adalah ada dua hal. Yang pertama, kualifikasi. Yang kemudian, yang kedua, dokumen penawaran. Jadi, selain penawaran, ada kualifikasi. Kualifikasi ini adalah dokumen kualifikasi perusahaan seperti izin usaha, akte, pajak, pengalaman, data tenaga ahli, dan sebagainya. Kemudian penawaran ini dibagi tiga. Ada penawaran administrasi atau surat penawaran, kemudian dokumen teknis atau penawaran teknis, kemudian ada dokumen harga atau penawaran harga. Nah, ini semua harus kita siapkan. Lalu apa saja yang akan kita kirimkan, kualifikasinya apa saja, kemudian penawarannya apa saja, kita dapat melihat detail persyaratan itu pada dokumen pemilihan. Silakan buka dokumen pemilihan, kemudian di sini kelihatan yang pertama masa berlaku penawaran. Ini adalah masa berlaku syarat administrasi yang nanti akan kita sebutkan atau kita tuliskan di dalam surat penawaran. Jadi di dalam surat penawaran ini nanti ada masa berlaku penawaran yang harus sesuai dengan berapa jumlah masa berlakunya. Jadi kalau di sini 7 hari harus kita ikuti 7 hari. Kalau kurang dari 7 hari ini bisa menggugurkan. Kemudian yang kedua dokumen penawaran teknis. Kalau kita lihat di sini dokumen teknis apa saja yang akan kita kirimkan nanti. Kita lihat di dokumen pemilihan, dokumen teknis yang kita kirimkan, kebetulan di sini hanya satu, yaitu tenaga teknis. Jadi tenaga teknis apa saja yang kita punya, kita ketikkan pengalamannya, kemudian pendidikannya, lalu kita jadikan PDF, file PDF. Nanti kita upload pada dokumen teknis ini. Kemudian penawaran harga. Penawaran harga apa saja yang akan kita tawar, kita bisa lihat di daftar kuantitas harga pada dokumen pemilihan ini. Di sini kelihatan jenis barang yang kita tawarkan, kemudian satuannya apa, dan jumlah atau volumenya apa saja, tinggal kita siapkan harga satuan masing-masing item ini. Nanti kita masukkan di dokumen harga. Lalu kita lihat di atasnya ada kualifikasi. Apa saja yang harus kita siapkan kualifikasinya? Kita bisa lihat di dokumen teknis juga, di sini ada persyaratan kualifikasi. Apa saja yang disyaratkan? Yang pertama, izin usaha. Kali ini izin usaha yang diminta hanya SIUP dengan klasifikasi ini. Kemudian penyedianya harus memiliki NPWP, kemudian tidak melunasi kewajiban pajak, telah melunasi kewajiban pajak, maaf. Kemudian yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pilot, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. Ini kita buat dalam bentuk surat pernyataan. Pakai kop surat perusahaan, kemudian kita ketikkan surat pernyataan. Lalu di bawahnya
ada syarat tidak masuk dalam daftar hitam atau tidak di blacklist. Ini juga dibuatkan surat pernyataan. Jadi ini syarat kualifikasi yang diminta pada paket ini. Nah, ini bisa berbeda-beda tergantung paket pengadaan langsungnya. Kebetulan untuk latihan ini kita lihat hanya ini. Yang pertama SIUP, yang kedua memiliki NPWP, ketiga telah melunasi pajak, yang keempat surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, yang kelima tidak masuk dalam daftar hitam. Ini juga dibuat dalam surat pernyataan. Khusus untuk memiliki NPWP, NPWP-nya dipoto, kemudian jadiin PDF, nanti kita upload di kualifikasi ini. Oke, setelah itu, setelah kita jelas dengan persyaratan-persyaratan ini, kita siapkan persyaratannya, baik dalam bentuk PDF, atau kita hitung harganya. Jadi untuk harga tidak ada kita buat dalam bentuk PDF, kita hitung saja jumlahnya, nanti kita masukkan pada sistem LPSC. Setelah kita siap dengan dokumen kualifikasi sesuai syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan, kita dapat kirimkan dokumen kualifikasi ini. Tapi sebelumnya kita cek dulu dokumen kualifikasi yang sudah kita input di sisi penyedia di data penyedia. Kita lihat di sini izin usaha, yang tadi disyaratkan yang pertama izin usaha yaitu SIUP dengan klasifikasi yang diminta. Kita sudah siapkan di sistem ini, di data penyedia, kita sudah input sebelumnya. Kemudian akte perusahaan juga kita sudah input datanya. Lalu data pemilik perusahaan sudah kita inputkan. Data pengurusnya juga kita sudah inputkan. Tenaga ahli juga sudah kita inputkan. Lalu peralatan juga kita sudah inputkan. Pengalaman, pajak. Jadi ini disebut dengan data kualifikasi. Data kualifikasi ini sudah kita inputkan di data penyedia sebelum kita mengirimkan dokumen kualifikasi pada paket yang tadi. Oke, kalau sudah siap dokumen kualifikasi atau data penyedianya, kita dapat balik lagi ke paket non-tender tersebut, kemudian kita buka lagi, kita bisa kirimkan dokumen kualifikasi ini dengan cara klik di kirim data, lalu data kualifikasi yang tadi kita input akan muncul di sini, kita pilih sesuai yang disyaratkan, seperti yang tadi SIUP, lalu kita klik selanjutnya, lalu akan pindah ke pajak, kita pilih syarat pajak yang disyaratkan, yang sudah kita inputkan, lalu kita kirimkan, lalu data dukung bank kalau diminta kita isikan, lalu kita klik selanjutnya, lalu akte perusahaan ini wajib harus dikirimkan, klik selanjutnya. Kebutuhan tenaga ahli, kita pilih tenaga ahli yang dibutuhkan, lalu kita klik selanjutnya. Pengalaman juga dipilih, lalu kirimkan. Pekerjaan yang sedang berjalan, kalau ada kita kirimkan. Lalu peralatan juga kita pilih yang dibutuhkan misalnya, lalu kita klik selanjutnya. Dan persyaratan lain. Apa saja yang diminta, yang tidak ada adalah persyaratan yang diminta tetapi tidak ada di data penyedia. Apa saja? Yang pertama tadi NPWP yang sudah kita foto lalu kita upload. Yang kedua surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan. Dan yang ketiga surat pernyataan tidak dalam blacklist. Ini kita upload di sini. Silakan klik tombol upload, kemudian kita cari di dokumen penawaran yang sudah kita siapkan. Di sini akan muncul yang kita butuhkan. Pertama NPWP, lalu kita upload. Ya. Oke, sudah masuk NPWP, kemudian kita upload lagi. Yang kedua, surat pernyataan tidak dalam blacklist. Buka, ini sudah, lalu kita upload lagi. Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan. Upload. Setelah lengkap, persyaratan lainnya, baru kita kirimkan data kualifikasi. Oke, setelah itu di sini sudah kita lihat di statusnya sudah dikirimkan pada tanggal dan jamnya. Untuk memastikan apakah data yang kita kirimkan sudah benar, kita bisa lihat di data, dilihat data. Maka kelihatan
data kualifikasi mulai dari izin usaha, pajak, akte, tenaga ahli, pengalaman, pekerjaan sedang berjalan, peralatan, persyaratan ini sudah kita lihat, sudah kita kirimkan di rekap ini. Kalau sudah yakin semuanya dikirimkan, kita dapat melanjutkan dengan mengirimkan dokumen penawaran. Oke. Untuk mengirimkan dokumen penawaran, baik itu surat penawaran, dokumen teknis maupun dokumen harga, kita dapat klik di kirim penawaran. Maka akan muncul di sini surat penawaran, kemudian penawaran teknis, dan penawaran harga. Kita tidak dapat mengirimkan teknis sebelum kita kirimkan surat penawaran terlebih dahulu. Kita lihat di sini nama paket, kemudian di sini di dalam surat penawaran ini tercantum masa berlaku penawaran. Kita harus isi sesuai dengan yang sudah ditentukan di dokumen pembelian tadi. Kalau kita lihat tadi ada 7 hari, maka di sini kita harus isi dengan 7 hari kalender juga. Kemudian kita tinggal klik setuju, kemudian kita pindah ke penawaran teknis yang diminta tadi, kalau kita lihat di dokumen pembelian, cuma satu, yaitu tenaga teknis. Tenaga teknis sudah kita siapkan dalam bentuk PDF, kita upload, kita ambil, lalu kita klik open, maka tenaga teknis atau syarat teknisnya sudah kita upload. Kemudian kita bisa langsung pindah ke penawaran harga. Penawaran harga, kita tinggal masukkan harga satuan saja di sini. Harga satuan penawaran, tinggal kita ketikkan, misalnya di sini, kemudian servisnya, kemudian servis selanjutnya, ya. Oke, ini sudah kita masukkan sehingga terhitung otomatis pajak, kemudian totalnya. Kalau sudah yakin dengan harga penawaran ini, maka kita tinggal simpan, kemudian kita kembali. Nah, dengan demikian, maka penawaran kita sudah terkirim, baik itu surat penawaran, dokumen teknis, maupun harga dengan total harga seperti ini. Jadi dengan demikian maka selesai tata cara mengirimkan dokumen penawaran pada pengadaan langsung. Jadi simpel sekali, tinggal kita kirimkan kualifikasi terlebih dahulu, kemudian kirimkan penawaran, baik itu surat penawaran, teknis maupun harga. Demikian tata cara mengirimkan penawaran atau upload dokumen penawaran pada pengadaan langsung. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Salam pengadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.